Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadah. Kehadapan seluruh silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Sulhiraya, mobil khusus Guru Agung kita Baos. Semoga Allah percikan berkah dan karomah beliau kepada kita dan beliau selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Irfan Zidni, mata Allah fi kulli hayati. Ilmu yang beliau berikan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan kita semua bisa mengamalkannya. Tuan rumah Ustadz Abdul Ghafur serta ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini terlambat karena undangannya ngajak makan doang. Begitu WA-nya ke saya. Bang Haji, datang ya. Pengen ngundang makan doang. Nah, makanya saya pikir nggak apa-apa dah ya kan. Kebetulan di rumah ada tamu tadi masih lama ngobrol, saya tinggalin, saya ingat-ingat ada undangan ya kan. Tapi baca lagi, oh undangannya undangan makan ya udahlah. Nggak nyangka saya disuruh pakai ceramah-ceramah segala ya kan. Datangnya pengen datang pas banget, tadi saya pikir datang udah mau kelar nih, mau makan ya kan, cocok sesuai dengan undangan gitu ya. Tapi ya kita hadir di sini semua dalam rangka tabarrukan. Semoga kita mendapatkan percikan cahaya dari apa yang telah kita baca. Majelis manakib ini kan adalah majelis yang sangat luar biasa karena kita di sini menyebut nama aulia Allah. Mulai dari awal kita kirim Fatihahnya banyak sampai ke Sultanul Aulia, yaitu manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang namanya Dzikrus Shalihin itu adalah sesuatu yang akan membuat kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ngelanjutin aja tadi tentang pesan pentingnya kita menjaga, menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saking hebatnya pesan ini, di TKN sampai diajarkan sholat khusus, yaitu sholat birrul walidain. Gak main-main ini. Jadi manifestasinya bukan hanya dalam bentuk perbuatan nyata tadi ya. Kita berupaya untuk membahagiakan orang tua, apa permohonannya, apa keinginannya kita coba wujudkan. Selama hidupnya kita coba berbakti. Tapi di TKN diajarkan lebih dari itu. Pengamalan terhadap birrul walidain bukan sekedar amaliyah nyata yang zohiriyah, bukan sekedar kita doa Rabbil firli wali walidayya, tapi ini menjadi satu kesatuan dengan amaliyah lainnya dalam wujud yang disebut dengan sholat birrul walidain. Ini nggak main-main. Kok bisa sampai kayak begitu, ya kan? Kita tahu sholat ini baru diajarkan di zaman Abah Anom. Ketika Abah Anom melihat bahwa salah satu munculnya sebab dari banyaknya kenakalan remaja saat itu. Kita tahu Abah Anom punya pesantren yang khusus berupaya untuk melakukan upaya rehabilitasi, ya kan, kepada orang-orang yang terganggu narkoba. Yang sebenarnya enggak khusus. Tapi ternyata metode TKN ini mampu untuk mengubah orang yang kecanduan menjadi nggak kecanduan. Hanya mengikuti seluruh amalia yang udah ditulis di dalam Uqudul Juman. Sebenarnya nggak ada resep khusus kalau kita lihat gitu ya, terhadap orang-orang yang dulu masuk ke Suryalaya. Gitu. Kemudian minta treatment khusus agar anaknya bisa
lepas dari ketergantungan, dari kecanduan narkoba. Amaliannya nggak ada yang spesial. Yang dilakukan adalah amalia mursyid. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ngikutin itu aja. Dan ternyata efeknya buat anak-anak yang ketergantungan narkoba, yang kecanduan, selesai, bisa hilang. Bisa hilang. Ini yang secara fisik gitu ya, secara syaraf udah luar biasa gangguannya. Apalagi yang harusnya nggak punya ketergantungan kepada narkoba, nggak punya ketergantungan kepada zat-zat adiktif yang membuat syarafnya rusak. Kita ini normal semua yang ada di sini. Yang nggak normal, yang syarafnya kena, ngamalin ukudul juman, itu bisa plong, sembuh total. Apalagi yang nggak rusak syarafnya. Kira-kira kan begitu ininya. Kalau tadi pakai kias ya kan, ini namanya kias aulawi. Tadi kan pakai kias yang lain, kayak musawa. Nah, saya naikin lagi kiasnya aulawi. Gitu ya kan. Kalau yang posisinya ini sehat-sehat saja, ya, mengamalkan ukudul juman, pasti itu semua akan terbersihkan. Ini awalnya itu munculnya sholat birrul walidain. Jadi melihat bahwa salah satu munculnya penyebab dari kenakalan remaja adalah karena sikap mereka yang tidak menghormati orang tua. Kalau anaknya taat, nurut sama orang tua, ngikutin apa yang diajarkan orang tua, insya Allah nggak ada kenakalan remaja. Karena nggak ada orang tua yang kepingin anaknya jahat, nggak mungkin. Nah, tapi karena ada sikap, ada perasaan berani ngelawan orang tua, ya kan? Tadi dicontohin karena kata-kata aja udah luar biasa dampaknya. Apalagi kalau ngotot-ngototan, ya kan? Sama orang tua. Ini mau beli barang nih, ya kan? Nggak ada duitnya. Kalau udah anaknya kecanduan, tahu sendiri ya kan, apa aja bisa diembat sama dia. Nggak ada uang apa, misalnya ada barang berharga, ambil, jual, tuker sama barang begituan. Nah, ini penyebab dasar dari masalah kenakalan remaja. Yang kemudian oleh Abah Anom dibikinlah sebuah ijtihad yang menurut saya ini sangat luar biasa. Salah satu upaya kita untuk menghilangkan kebekuan hati kita, kekerasan dan kebebalan yang ada di dalam diri kita adalah dengan menundukkan hati kita untuk berupaya taat kepada orang tua. Insya Allah kalau anak soleh emang gak mungkin nakal, percayalah. Anak soleh namanya juga ya kan. Udah pasti. Dan solehnya itu karena mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat birrul walidain. Jadi ini salat yang memang dikreasi khusus dalam rangka kita berupaya menjadi anak soleh. Kita sampai mati pun status kita kan anak kalau ngadepin orang tua. Ya. Nah, selalu orang doanya adalah ya Allah jadikan anak yang soleh. Kuncinya anak soleh satu, ya tentu orang tuanya soleh duluan. Itu kuncinya, orang tuanya soleh duluan. Nah, kita yang sekarang ini sudah di usia kayak begini udah mulai jadi orang tua, ya mulailah mentransformasi diri di hadapan orang tua kita menjadi anak yang soleh. Dan itu dimulai dari diri kita menjadi orang tua yang soleh. Karena itu akan terus, kesolehan ini akan terus terwarisi. Nah, yang kemudian saya ingin mengingatkan adalah di dalam kitab Halatu Ahlil Haqiqah itu mengutip 40 hadis-hadis yang dianggap hadis utama dalam mempraktekkan diri dalam kita berupaya menjadi orang yang disebut dengan ahlul ma'rifah. Itu ada 40 hadis pilihan yang ditafsirkan atau diuraikan, disyarahkan dengan metode-metode tasawuf. Nah, salah satu hadis pendek yang dikutip ini adalah nadharul waladi ila walidayhi ibadatun. Nadharul waladi ila walidayhi
ibadatun. Pendek di hadisnya. Saya juga baru dengar ada hadis itu, ya kan? Melihatnya, tapi nazar ini kalau nazar dalam bahasa Arab itu banyak artinya, bukan sekedar ru'yatun. Kalau ru'yatun itu kan melihat secara fisik gitu. Kalau nazar itu bisa lebih dari itu. Kalau dalam bahasa ilmiah malahan nazar itu adalah critical thinking. Nazar atau teori kritis disebutnya. Melihatnya seorang anak kepada kedua orang tua itu adalah ibadah. Kebayang nggak kalau kita artikan literal, cara ibadah yang gampang sama orang tua ternyata gampang banget, ya kan? Kita ngelihat kepada orang tua. Pertama, bisa kita tafsirkan, satu, melihat ini artinya selama masih hidup kita punya kesempatan, jangan sampai kita ngelihatnya pas hanya mau lebaran doang, kalau kecuali kayak saya ini jauh, ya kan, deket rumahnya, ketemunya mau setahun sekali doang ternyata misalnya. Ini kalau kita terjemahkan secara fisik, ngelihat artinya nyambangin kedua orang tua. Yang kedua, nazar tadi saya bilang adalah bukan hanya sekedar melihat secara fisik, tapi juga melihat sesuatu yang sifatnya adalah kita bisa mengikuti. Jadi nazar di sini adalah mengikuti apa yang baik yang dilakukan oleh kedua orang tua kita tiru. Nah itu nazar. Yang lain, apa kebaikan dari orang tua kita selama ini, misal orang tua kita rajin bikin majelis, bikin apa, ya kita lanjutkan majelisnya, jangan sampai mati. Berarti kita tadi tidak menghargai orang tua kita. Ustadz, saya kan bukan ustadz, nggak bisa ngajar. Lah, ngidupinnya doang kan nggak mesti harus kitanya yang ngajar di sana. Bisa aja tadi teman lah, ya kan, siapa. Yang penting niatnya adalah melanjutkan apa yang baik dari orang tua. Nah itu juga bagian dari nazar. Jadi kita melihat kepada orang tua dengan mengikuti apa yang baik dilakukan. Kemudian nazar yang selanjutnya adalah, tadi saya bilang bisa mengkritik. Kalau orang tua kita mungkin kita lihat posisinya ada sesuatu yang perlu dikoreksi, maka tentu kita sebagai anak punya kewajiban juga menyampaikan koreksi kepada orang tua. Tentu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang halus. Orang berdebat aja caranya wajadilhum billati hiya ahsan, apalagi sama orang tua, ahsannya kuadrat. Itu dengan orang lain. Kenapa? Karena ada tadi ngatain aja sama orang tua dahsyat banget impactnya. Berarti orang tua posisinya nggak bisa disamakan dengan orang biasa ngomongnya. Jadi kalau jadilhum billati hiya ahsan berarti sama orang tua ahsannya kuadrat, lebih halus lagi ngomongnya. Nah kita melakukan koreksi. Gimana cara ngoreksi? Berarti kitanya juga berilmu. Orang tua udah mondokin jauh-jauh, ya kan? Tong, saya ini kagak mondok orang tua, ya kan? Lu disuruh mondok biar punya ilmu. Nah ketika kita punya ilmu, kita melihat sesuatu, kita tanakus, kita diskusi sama orang tua. Ini kayaknya ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih. Ya, ini kayaknya nggak tepat pemahaman Babe selama ini. Kenapa? Dari ini. Nah, kalau kayak begitu kira-kira bangga sama orang tua? Apa kita langsung mau digeblokin? Ya, tak datang bawa kitab pula lagi. Ya kan? Datang bawa kitab nih, hadisnya ini nih, pendapat ulamanya ini. Kira-kira gimana respon orang tua? Wah, ya kan? Ini bukan mau ngetes orang tua, bukan. Justru kan tadi orang tua ngirimin ke pondok, lihat hasilnya. Nyata hasilnya. Oh ternyata anak saya datang keren bener, ya kan, udah bawa kitab, ya kan. Kitabnya udah dikasih harokat dulu semua. Dikasih harokat, di bawahnya ditandain ini terjemahannya, kan. Ini terjemahannya apa ya. Udah siapin dulu dong. Jangan sampai nanti ditanya apa bacaannya, bingung kita, ya enggak? Gitu kira-kira. Nah ini juga nazar.
Jadi upaya kita melakukan koreksi atau menyampaikan pandangan kepada orang tua. Gitu. Jadi banyak aspek yang bisa kita kembangkan terhadap orang tua kita ini. Dan tadi ini salah satu hadis yang luar biasa ternyata masuk menjadi prinsip dalam upaya kita untuk menjaga dan membersihkan hati, yaitu bagaimana kita melihat orang tua. Jadi nadharul waladi ila walidayhi shadaqah atau ibadah tadi disebut. Kita ngelihat aja dengan rasa cinta kepada orang tua kita udah ibadah, nggak main-main. Fondasinya adalah berarti ini birrul walidain, dan ini dihubungkan dengan hadis yang terkenal yaitu almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka kita berharap orang tua kita mungkin karena keterbatasannya dulu, ya kan, kemudian banyak hal-hal yang kurang, tapi karena rasa cinta kita kepada orang tua kita, kita berharap nanti orang tua kita pun dikumpulkan selalu bersama kita. Karena kita misalnya sekarang punya guru kita seterusnya. Jadi kita nempel dengan guru bisa narik orang-orang yang lain. Itulah gunanya ketertarikan ini. Jadi kenapa punya mata rantai, kenapa ada silsilah, biar saling ngikat. Mungkin orang tua kita dulu nggak sempat belajar atau ikut thoriqoh. Nah kita di TKN ini diajarkan ayo ditalkin orang tuanya. Meskipun sudah nggak ada, ya kan? Dengan kayak begitu setidaknya harapan kita tadi almar'u ma'aman ahabba, ketika udah ditalkin ketariklah ruh orang tua kita bareng sama kita. Harapannya nanti kita bersama-sama kumpul semuanya dalam jajaran dari seluruh silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Saya kira itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan bersama-sama selamat berbahagia kepada Ustadz Haji Abdul Ghafur dan adik beliau Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Hakim Amrullah, kita ucapkan bahagia selamat kepada kedua orang ini beserta keluarga yang lainnya, karena sudah melaksanakan satu dari banyak hal implementasi perwujudan dari birrul walidain mereka berdua. Saya yakin semua yang beliau sampaikan, yang beliau keluarkan pada hari ini akan sampai kepada kedua orang tua beliau yang pada malam hari ini dihaulkan. Dan bersyukurnya haul itu dengan manakib. Itu tadi seperti kata Kiai Andi, kita ini nganterin sesuatu. Kalau nganterin langsung itu punya potensi bisa nggak nyampe atau lama nyampenya karena nganterinnya langsung. Nah kalau dalam thariqoh tadi seperti kayak Andi, karena kita terikat dengan silsilah, kita mah dianterin sama ahli silsilah. Jadi mulai tadi sebelum maghrib dibuka dengan Bani Hashim sebelum azan maghrib, sampai nanti setelah ini nih ditutup dengan Bani Hashim, semuanya dianterin sama ahli silsilah. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi. Haul ini manakib kan dari tadi, dari maghrib nih. Dari maghrib, dari sholat maghrib jamaah, zikir harian, khotaman, sholat 12 rakaat. Yang tadi salah satu dari sholatnya adalah sholat birrul walidain. Sholat birrul walidain ini berasal dari hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh salah satu dari ahli silsilah kita, Al-Imam Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Hakkari, ahli silsilah. Itu dari sahabat Abi Hurairah yang kata Nabi, siapapun orang, kalau hadisnya cuma malam Kamis, kalau hadisnya itu malam Kamis, tapi kemudian dipakai untuk malam kapan saja. Setiap malam Kamis atau malam kapan saja orang sholat 2 rakaat antara maghrib dengan isya, 2 rakaat. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah, ayat kursinya 5, kemudian kul huwallahu kul al-falaknya itu 1 kali,
An-Nasnya itu 1 kali, setiap rakaat membaca itu. Nanti kemudian setelah salam membaca selawat 15 kali, istighfar 15 kali, kemudian hadiahkan itu kepada kedua orang tua. Maka kata Nabi, panjang nih hadis ini. Salah satunya kata Nabi adalah faqad adda haqqo walidayhi anhu wa atamma birrahuma. Maka sungguh dia sudah menunaikan hak kepada kedua orang tuanya dan sudah menyempurnakan birrohuma, kebaikan dari kedua orang tuanya. Itu sholat birrul walidain. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdul Ghafur, Ustadz Luqmanul Hakim sudah mengantarkan sudah mengajak kita semua di majelis mubarak ini. Kita yakin betul karena bukan saya yang bawa, bukan Kiai Andi yang bawa, bukan Ahmad, bukan Abah Yusuf yang mau bawa, semua nih yang membawa doa kita, yang membawa zikir kita, yang membawa makanan kita. Ini yang kata Nabi, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun lil amwat. Doa dan sedekah itu adalah hadiah bagi orang yang sudah meninggal. Semua nih, dari semangkanya, dari nangkanya, dari semuanya nih sampainya ke perut kita, tapi esensinya nyampe kepada perut. Kedua orang tua beliau semua disampaikan. Insyaallah kita yakin itu karena yang menyampaikan bukan kita. Kita ikut kepada guru yang ada di ahli silsilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.